Ya, kalau berbicara keluarga itu sebetulnya sepertinya sederhana, tapi sebenarnya kompleks, saudara. Tidak hanya suami, istri, atau papa, mama, anak, tapi banyak hal di dalam keluarga yang bisa menjadi masalah, bisa menjadi bahkan hanya terjadi perpisahan dan perceraian dan perpecahan, saudara. Tapi Tuhan Yesus berjanji dalam kitab Maliaki bahwa di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa Tuhan akan mengutus pelayanan seperti Nabi Eli yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Kalau kita baca dengar bahwa generasi ini seringkali disebut sebagai fatherless generation, saudara. Karena figur bapak itu sepertinya sudah hilang, atau figur pemimpin, tidak hanya bapak tapi pemimpin mungkin dalam masyarakat, dalam organisasi ataupun sepertinya hilang, sehingga anak-anak sepertinya menjadi anak-anak yang tidak berbapak. Karena bapak itu adalah figur yang penting dalam hidup setiap kita. Kita diajar untuk memanggil Tuhan itu sebagai bapak kita, saudara. Dalam waktu yang singkat ini saya mau sharing dari Mazmur 133, PPT-nya boleh ditampilkan. Kalau saudara mungkin ada yang kenal keluarga kami dalam pelayanan semua, saya tidak pernah memaksa anak saya. Saya pribadi, istri saya juga tidak pernah memaksakan anak saya untuk misalnya menjadi dokter, insinyur, atau yang lain, saudara. Tapi kami memberi kebebasan mereka untuk memilih. Tapi kami mengarahkan, kami mendoakan, menopang sebagai orang tua apapun yang mereka putuskan. Ketika anak saya yang besar itu lulus SMA, dia mendaftar di satu universitas Katolik di Semarang dan kemudian diterima di psikologi. Dan akhirnya dia sekolah selesai, kemudian adiknya juga sekolah, kuliah, dan selesai di universitas yang lain. Dan ketika mereka selesai semua, mereka berkata bahwa mereka ingin mengabdikan hidupnya sepenuh waktu kepada Tuhan. Kami tidak berkata jangan, lebih baik bekerja dengan punya uang bisa melayani dan sebagainya. Seringkali orang atau orang tua punya harapan segitu. Apakah saya sebagai ayah, papa, atau istri saya sebagai mamah punya keinginan seperti itu? Sepertinya tidak terlalu, saudara. Tapi yang penting buat saya adalah bagaimana destiny, rencana Tuhan dalam hidup anak-anak saya itu digenapi. Apapun yang Tuhan rencanakan buat mereka itu yang penting buat saya, saudara. Pribadi saya juga seperti itu. Yang saya kejar bukan pelayanan, tapi bagaimana dalam setiap hal saya bisa melakukan kehendak Tuhan yang menjadi bagian dari destiny Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika mereka berkata mereka ingin mengabdikan hidup kepada Tuhan, kami berkata, ya kami dukung. Jadi sampai hari ini sudah beberapa tahun sejak mereka lulus kuliah, mereka bersama-sama dengan kami, dan mungkin itu menjadi impian bagi banyak orang juga, orang tua. Wah, saya ingin anak saya dalam pelayanan, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau anak kita tidak punya panggilan, anak kita tidak punya, bukannya tidak punya hati ya, tapi memang tidak rencana Tuhan ke sana, jangan dipaksakan. Yang paling baik sebagai orang tua, apalagi orang tua dalam Tuhan, yang perlu kita wariskan itu adalah iman kita. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan itu bisa diteladani anak. Dan dari situlah nanti mereka akan lihat, saudara. Karena kehidupan orang tua itu lebih penting daripada perkataan kita. Seringkali orang tua memberitahu sesuatu dan kemudian melakukan yang sebaliknya. Katakan di mimbar seringkali kita dengar bagaimana hamba-hamba Tuhan berkhotbah A, tapi di rumah tangga terjadi sebaliknya. Sehingga ketika anak mendengar orang tua mereka berkhotbah di mimbar dan berkata A, tapi yang terjadi adalah B, mereka tidak akan bisa respect, saudara. Yang berat buat orang tua itu adalah menjadi teladan buat anak-anak. Bagaimana hidup kita itu bisa kita wariskan, iman kita
kepada Tuhan, dalam Tuhan kita wariskan kepada anak-anak. Karena itulah yang berharga. Yang lain-lain kalau kita diberkati Tuhan bisa memberikan harta, memberikan sesuatu kepada mereka, memberikan rumah atau lain-lain, itu baik. Tapi di atas segalanya, iman kepada Tuhan itu yang perlu kita wariskan. Bagaimana mereka nantinya dalam menjalani kehidupan mereka bisa jalan pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Karena itu ada harta yang terbesar buat mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kalau itu tidak ada, saudara, berat buat nanti mereka menghadapi kehidupan. Karena kehidupan tidak akan menjadi semakin mudah. Dalam keluarga itu seringkali kan terjadi perbedaan, ya, suami istri aja 2 orang bisa perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang dan sebagainya. Nah, kita mau lihat di kitab Mazmur 133 sebagai ayat kunci dalam hidup keluarga. Tadi tentang hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya itu ada di Maliaki 4 ayat yang kelima dan yang keenam. Kalau Bapak Ibu mau catat nanti bisa dibaca di rumah. Kita mau lihat Mazmur 133. Kita mau baca sama-sama ayat 3 ayat ini, ayat yang singkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, ya. Kita baca 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kunci untuk keluarga tidak hanya dalam keluarga tapi juga dalam satu pelayanan atau organisasi yang lain adalah kerukunan. Ketika saya berdoa, saya ini merenungkan apa arti kerukunan sih? Kerukunan itu apa? Apakah artinya tidak pernah terjadi konflik, tidak pernah terjadi perbedaan pendapat dan sebagainya. Dan kemudian saya coba lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam terjemahan yang bahasa Inggris dikatakan hidup dalam unity, dalam harmoni. Ya, istri saya nih dan anak saya semua bisa musik, bisa baca not balok, saya tidak bisa sama sekali, saudara. Saya tidak tahu kunci ABC, tidak tahu. Ya, dikeluarkan. Tapi kalau kita tahu orkestra itu kan terdiri berbagai anggota satu tim yang memainkan alat musik yang berbeda. Tapi mereka bisa, kalau mereka bermain dengan tepat dan sesuai dengan petunjuk yang ada, maka terjadilah harmoni, satu kesatuan. Meskipun sebenarnya berbeda. Dalam keluarga juga sama. Saya dengan istri saya sebelum punya anak, kita ini punya 2 karakter yang boleh dikata bertolak belakang. Dia termasuk cepat semua kalau dikemau kerja. Sekarang ayo begini, saya enggak. Apalagi laki kan, laki itu ada main logikanya dan nanti dulu gini. Kalau wanita tuh lebih intuitif, lebih cepat karena ada sisi emosinya. Dan itu awal-awal terjadi pasti bentrokan, saudara. Tapi oleh anugerah Tuhan karena kami masing-masing punya dasar persoalan pribadi dengan Tuhan, semua itu akhirnya cepat atau lambat bisa dibereskan, saudara. Apakah berarti hari ini tidak ada konflik sama sekali perbedaan pendapat? Tidak, tetap ada. Tapi karena kami masing-masing dewasa, tumbuh dalam Tuhan, sehingga akhirnya semua itu bisa diminimalis. Hal-hal yang kecil tidak jadi masalah. Yang menjadi persoalan dalam banyak keluarga itu adalah masalah perbedaan yang kecil, akhirnya besar-besar dan membuat satu perpecahan. Saya tidak, kalau saya pribadi, kalau sudah saya lihat, wah kok ini saya akan tinggal, karena buat saya, ini tidak terlalu penting, tidak terlalu prinsip, kecuali hal prinsip. Saya akan bersiteguh dan saya akan diskusikan dengan istri saya. Tapi yang lain tidak, saudara. Jadi kerukunan itu bukan berarti kita tidak berbeda pendapat, tidak pernah terjadi pertentangan atau konflik. Bahkan beberapa minggu sebelum kami ke sini, kami punya terjadi konflik yang cukup lumayan di keluarga, sampai membuat saya tidak terlalu pikiran, tapi membuat saya concern, saudara.
Itu terjadi sebelum kami ke sini, saudara. Itu kenyataan dalam keluarga. Tapi bagaimana semua itu bisa diselesaikan, bereskan tanpa membuat itu jadi dinding pemisah. Karena kalau itu tidak diselesaikan, tidak ada pengampunan, tidak ada pemberesan, itu cepat atau lambat akan jadi dinding pemisah. Kalau itu terus terjadi, akhirnya hubungan itu lama-lama hilang, saudara. Memang masih dalam satu rumah, hidup satu rumah, tapi sudah tidak ada hubungan secara batin sama sekali. Sehingga semuanya jadi ya sudah berjalan seperti itu. Jadi unity itu terjadi bukan karena kita semua seragam, tidak. Tapi unity itu terjadi karena kita bisa mengerti posisi kita masing-masing, di mana kita perlu bertugas, berfungsi. Kalau saya sebagai papa, fungsi saya sebagai apa, istri saya sebagai mama, sebagai penopang, penolong, anak-anak juga, saudara. Dalam pelayanan, istri saya lebih terkenal, saudara. Undangan khotbah hari ini, dia lebih jauh, lebih banyak dari saya. Apakah itu membuat saya terus melarang istri saya? Tidak. Saya memberi kebebasan sejak kami menikah, sebelum punya anak. Dia lebih aktif, karena waktu itu kami melayani di bawah bersama dengan Pak Petrus Agung, dan jadwalnya padat. Saya lepaskan, saya tidak pernah melarang sama sekali. Ya boleh tanya istri saya lah. Saya rasa tidak satu kali pun saya melarang istri saya pergi. Jangan pergi, enggak. Saya belajar mengerti, dan itu pengorbanan, saudara. Tapi saya mau melepaskan istri saya untuk apa? Mencapai destinasinya. Saya topang istri saya doakan. Anak-anak saya juga, ketika mereka berkata mau mengabdikan diri, saya lepaskan mereka. Dan itu perlu pengorbanan. Mudah enggak? Seringkali tidak mudah, tetap manusia, saudara. Tapi saya belajar untuk melepaskan mereka supaya rencana Tuhan jadi dalam hidup setiap mereka. Buat saya itu penting tuh. Jadi dalam keluarga ada satu kata yang penting, yaitu saling. Saling apa? Saling menopang. Sebagai keluarga kita perlu saling menopang, menguatkan, mungkin memuji, memberi dorongan, semangat. Anak saya yang kecil ketika sudah lulus SMA, dia karena pernah loncat, dia umurnya baru 15 setengah. Dan kemudian dia berkata, "Mah, ini Tuhan suruh masuk sekolah pelayanan." Akhirnya saya berdoa, saya carikan ada satu sekolah pelayanan, dan ketika saya daftarkan 2 kali ditolak karena umurnya kurang 15 setengah, sedangkan mereka syaratnya 17. Paling sedikit, saudara. Jadi kami orang tua, ini kan umur tidak bisa diubah, apalagi waktu itu saya daftarkan ke luar negeri, saudara. Mereka kan lebih ketat. Kalau di sini mungkin bisa main mata, KKN, wah tolong gini ya. Di sana nggak bisa, 2 kali ditolak dengan alasan yang sama. Kami berkata, sudahlah Sally, yang kecil, Sally, sudah cari yang lain aja. Ini umurnya enggak bisa diubah. Sedangkan mereka syaratnya seperti itu. Tapi dia bersikukuh, Tuhan yang bilang. Lah, sudah, kalau Tuhan yang bilang gimana, saudara? Saya sebagai papa yang ya pusing-pusing, gimana ya Tuhan? Akhirnya saya berdoa, saudara. Karena dia berkata, ini Tuhan. Saya berkeras hati, tidak. Jangan Sally memaksa terus bertengkar, enggak, saudara. Saya berdoa. Kemudian saya berdoa minta Tuhan gimana ini. Saya coba cari, saudara. Sampai akhirnya saya ini lihat peta Amerika. Dan ketika saya lihat peta Amerika, ada satu kota yang menarik perhatian saya. Dan saya cari, ada, saudara, sekolah yang mau tuju. Namanya Youth with the Mission. Dan karena 2 kali ditolak, saya tanya dulu, ini anak saya umur 15 setengah. Bisa enggak kira-kira diterima? Dan jawabannya sedikit memberi harapan. Kirim dulu persyaratannya, aplikasinya, formulirnya. Sudah akhirnya saya kirim. Saya tolong anak saya isi dan kirim. Dan beberapa minggu kemudian ada jawabannya, saudara. Ditolak atau diterima? Diterima, saudara. Terjadi mujizat. Luar biasa kan? Umur tidak berubah, tapi saya tidak tahu bagaimana, pokoknya diterima. Dan ketika istri saya yang antar ke sana, kepala sekolahnya berkata ketika terima, mereka doakan, mereka ada damai di hati, akhirnya diterima. Luar biasa. Kalau anak saya tidak bersikukuh, tidak berkeras hati, mungkin tidak akan bisa ngalami mujizat. Itu ngalami mujizat diterima, belum uangnya, saudara. Itu juga mujizat yang luar biasa.
Jadi saling menopang, saling menghargai, menghormati, mengampuni, itu juga penting. Ketika terjadi sesuatu dalam keluarga, saling melukai tidak bisa dihindari, namanya keluarga. Kadang orang tua emosi, tapi yang penting salah satunya kalau kita sebagai orang tua jangan ngomong yang negatif. Karena seringkali kalau kita orang tua marah, saya pernah waktu kecil anak saya yang besar, itu masih umur beberapa tahun, saya marah, jengkel, saya katain begini, kamu anak yang sulit diatur, saya ngomong gitu. Udah tahu, namanya orang tua lupa. Beberapa hari kemudian terjadi sesuatu, anak saya tiba-tiba ngomong, papi, Hedi sulit diatur. Kaget saya bertobat sejak itu, saudara. Dan tidak pernah lagi berani ngomong sesuatu yang ini. Karena perkataan itu bisa nancep ke memori anak, itu bisa dibawa mungkin puluhan tahun kemudian ketika dia beranjak dewasa. Dan itu berbahaya. Karena itu jangan sekali-sekali mengucapkan kutuk, saudara. Apalagi kalau emosi ya, kita kalau emosi orang tua kan kadang lupa diri. Tapi jangan sekali-sekali, karena itu bisa menghancurkan hidup anak lebih daripada yang lain. Jadi saling mengampuni, saling menopang, saling menghormati. Sebagai orang tua kita juga perlu mendoakan mereka, mengarahkan mereka, menegur mereka ya. Perlu enggak? Perlu. Kalau perlu dimarahi, tapi dengan kasih, saudara. Dengan dasar kasih bukan karena untuk meluapkan emosi kita. Seringkali tidak mudah, tapi kita perlu belajar, tapi juga rendah hati. Orang tua bisa salah enggak? Bisa. Saya belajar. Kalau saya salah juga saya belajar minta maaf kepada anak saya. Itu akan membuat anak lebih respect daripada kalau kita orang tua sudah salah tapi bersiteguh benar. Membuat anak tidak respect, saudara. Mungkin kita merasa, saya kan orang tua. Bagaimana saya orang tua, saya salah ya tetap ya benar, saudara. Tapi kalau kita belajar rendah hati, percayalah, anak akan lebih respect kepada kita. Mudah enggak? Tidak prakteknya. Tapi kita perlu belajar untuk rendah hati. Saya percaya kalau kita bisa praktekkan dalam hal-hal yang kecil juga berkata terima kasih, itu sepertinya hal yang sepele. Tapi kalau kita mau belajar berkata terima kasih kepada anak kita, kepada istri kita, pasangan kita, itu mungkin sepertinya biasa atau sepele. Tapi itu bisa membuat sesuatu yang positif dalam hidup mereka semua, saudara. Kata saling melukai, saling menyakiti, saling merendahkan, dan yang negatif harus dibuang dalam hidup keluarga kita. Kosakata perbendaharaan itu harus dibuang, tapi sebaliknya saling mendukung, saling menghormati, saling menopang, itu perlu kita kerjakan dengan tekun dalam hidup setiap kita. Amin. Saya minta istri saya melanjutkan karena waktu. Masih ada slide-nya tuh, saudara ya, belum selesai. Ya, suatu anugerah untuk kami bisa melayani bersama-sama. Bukan berarti kami keluarga yang sempurna, jauh saudara, jauh dari sempurna. Tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan kami. Tuhan anugerahnya yang memampukan dan menyanggupkan kami. Kita keluarga itu seperti pohon dengan banyak cabang yang bertumbuh kepada arah yang berbeda. Betul ya saudara ya? Ini baru saya dapatkan, jadi maaf belum sempat dibuat gambarnya. Tadi saudara ketika kita tunggu di ruang transit, di green room, tiba-tiba Tuhan menunjukkan sebuah keluarga, family itu seperti pohon yang bertumbuh dan banyak cabangnya, yang bertumbuhnya macam-macam. Betul ya saudara ya? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas. Tapi yang menopang pohon itu ada satu, yaitu kekuatan dari akarnya. Dan akar itulah yang membuat pohon dan setiap cabang ini bertumbuh. Dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam apapun, akarnya harus Tuhan, saudara. Tidak ada yang lain. Akarnya itu adalah Tuhan. Coba kita lihat di Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Kita mau baca sama-sama, bisa ditayangkan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Oke, sudah? Belum? Saudara bisa buka HP-nya masing-masing, satu ayat yang
Oke, yuk kita baca semua sama-sama. 2, 3. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi keluarga pun, apapun dalam kehidupan kita, dimulainya dari Tuhan, saudara. Kita harus terus mengingatkan diri kita, semua yang ada pada kita ini dimulai dari Tuhan. Dan itu harus menjadi suatu fondasi akar yang kuat dalam kehidupan kita. Salah satu standar Tuhan dalam keluarga, biar ini menjadi suatu yang utama. Tadi kita sudah belajar dari Rudi, dari Pak Pastor dari Sir Rudi, kita belajar untuk kita kembali lagi pada perjumpaan kita pertama dengan Tuhan. Hati kita berbalik lagi kepada Tuhan, itu sumbernya, saudara. Dan itu suatu power yang luar biasa, di luar dari semuanya. Dari kesanggupan, kemampuan, dan apapun yang ada pada kita, semua satu topangannya. Kalau bukan karena Tuhan, dan kalau bukan karena tangan Tuhan yang menopang kita, kita tidak bisa hari ini. Tidak ada keluarga yang mudah, ya saudara. Walaupun kita dalam pelayanan, tadi suami saya sudah menyaksikan, tidak mudah. Ya, memang betul tidak mudah, saudara. Tapi untuk kerukunan, untuk kesatuan, untuk unity itu perlu diusahakan. Dan semuanya akan bisa ketika kita semuanya berakar hanya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Karena biarpun perbedaan, walaupun tidak sama, tapi ketika satu, kita punya hati dan punya akar yang sama, yaitu untuk apa? Untuk Tuhan. Segala sesuatunya dari Tuhan, untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Di situ kemuliaannya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, tapi karena ketika kita mau berkata, Tuhan, Engkau yang memulai segala sesuatunya. Dan itu biar juga menjadi dasar hari ini buat saudara-saudara semua, adik-adik yang belum berkeluarga, biar itu menjadi standar dalam kehidupanmu. Harus dimulai oleh Tuhan. Dan ketika segala sesuatu oleh Tuhan, itu yang menjadikan jaminan untuk kita berjalan terus bisa menuntaskan setiap destiny. Kalau mulainya sudah salah, nanti tumbuhnya semua salah, saudara. Tapi ketika kita mau belajar untuk memulainya, segala sesuatu Allah yang memulainya. Pada penciptaan pun, kejadian yang pertama, firman-Nya juga berkata semuanya dimulai dari Tuhan. Dan itu merupakan kuncinya. Kuncinya, unity dari mana? Kuncinya juga ketika kita mulai dengan Tuhan. Kalau dasarnya semua kita ini berbeda. Ya, tadi suami saya sudah bilang, sudah cerita, kami ini berbeda, saudara. Berbedanya jauh sekali. Tapi saya menangkap apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saya tahu dia jodoh. Saya percaya ini yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya tidak pernah menyesal, saudara. Saya dianugerahi suami yang luar biasa, sangat mendukung, tidak pernah, memang betul, saudara. Ya, saya ini pergi terus, ya pergi terus, saudara, istilahnya. Waktu begitu selesai dengan Pak Petrus Agung, dipikir, wah kamu sekarang enak, nanti kamu di rumah terus. Belum sampai 1 bulan, saya dapat firman, kamu tidak diam di rumah ya, kamu tidak akan diam di rumah, kamu bahkan akan pergi jauh lebih banyak, jauh lebih besar, dan jauh lebih. Betul-betul, saudara, ternyata jadwalnya jauh lebih padat hari ini dibandingkan yang lalu. Karena waktunya sudah sangat singkat, mari kita kerjakan setiap tugas dan bagian kita. Amin, saudara. Dan tadi kita sudah belajar, jadi dari unity, dari kesatuan itulah berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan dialirkan. Dia perlu wadah, dia perlu tempat supaya aliran berkat Tuhan itu turun. Dan yang kuncinya adalah kerendahan hati. In possession, semua tahu pada posisinya. Kita tahu posisinya. Saya begitu pelayanan di luar, iya. Begitu pulang, saya istri, saya mami.
Jadi saya menempatkan diri saya pada posisinya, saudara. Enggak terus saya di rumah saya jadi pengkhotbah, enggak saudara ya. Saya jadi ngatur, semua diatur sampai suami, anak semua diatur, enggak. Dan itu perjuangan saya sampai hari ini. Saya harus terus berjuang untuk menempatkan diri seperti yang Tuhan mau. Dan itu ternyata kunci. Saya mengizinkan Tuhan, Engkau yang utama, Engkau yang terutama, dan Engkau yang mengatur semuanya. Karena segala sesuatu Allah yang memulainya, Allah yang berjalan di depan. Segala sesuatu Tuhan yang akan menolongnya. Kita coba lihat di Kolose, kita lihat dan baca di kitab Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama kembali. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi akarnya kita mesti ketemu dengan mata air yang benar, yaitu Tuhan sendiri, Sang Pencipta yang menciptakan semuanya, menciptakan setiap kehidupan kita, menciptakan semua keluarga, menciptakan semua pelayanan yang hari ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, semua itu dari Tuhan. Makanya Dia berkata segala sesuatu dari Dia. Dan ketika kita mengizinkan itu, kita akan terus berjalan oleh Dia, kepada Dia, dan semuanya akan kembali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di sini kita belajar standar ilahinya adalah kita mengizinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tuhan yang menjadi fondasi utama. Dan itu yang membuat kami dan seluruh keluarga kami benar-benar hari ini kami ada sebagaimana kami ada, saudara. Seperti suami saya tadi cerita, sebelum berangkat kami tahu ketika dapat kabar untuk kita melayani hari ini satu keluarga, waduh, serangannya banyak sekali, saudara. Ya, saya jebol, saya jengkel dengan perkara yang tidak perlu, saudara. Tidak perlu, buat saya itu sebenarnya perkara kecil, tapi karena hati saya tidak beres, hati saya sudah istilahnya marah, hati saya ada ketidakpuasan, hati saya jengkel, dan itu tidak saya bereskan, akhirnya berimbas. Saya ribut dengan anak saya yang kecil, saudara, dengan Sally, dan perlu waktu 2-3 hari rasanya, saya bergumul, saudara, sampai akhirnya saya bertobat, saya berkata ampuni Tuhan, dan saya nangis dengan Tuhan, dan saya datangi anak saya dan saya berkata, Mami minta maaf. Dan itu memang betul, saudara, itu budaya yang kami belajar untuk tidak malu dan tidak sungkan istilahnya ya, untuk berkata maaf jika kita ini saling salah. Keluarga tidak sempurna, kami bisa saling dengan perkataan, dengan sikap. Ini cerita begini kayaknya saudara lihat enak ya, tapi ketika menjalaninya tidak semudah itu, saudara. Tapi perlu perjuangan. Ya, perjuangannya ialah apa? Ketika teguran firman itu datang, ketika Roh Kudus itu mulai menemplak hati kita, maukah kita memberikan hati ini tadi kembali ke battle, saudara? Kembali lagi izinkan Tuhan yang pimpin hidup kita. Bukan perasaan, bukan egois kita, bukan semua menurut aku ini benar gitu loh. Enggak, saudara. Tapi begitu saya berkata, Sally, Mami minta maaf. Saya berkata, saya minta maaf. Enggak, bukan anak saya dulu, kami minta maaf dulu. Dan akhirnya kami saling minta maaf, saudara. Selesai. Beres, begitu beres, lega, saudara. Ya, dan itu kami tahu ada sesuatu yang besar. Kenapa kita harus unity, harus bersatu? Karena ada yang besar, lawatan terbesar akan ada di depan kita. Di situ Tuhan mau setiap kita itu unity. Dan lembaga paling kecil itu keluarga, saudara. Dan dia dia bekerja keras untuk apa? Membuat keluarga ini terpecah belah, membuat keluarga ini jadi pecah, jadi rusak, komunikasi jadi rusak, kasih jadi hambar. Itu yang diinginkan oleh si jahat itu.
Tapi mari kita sudah belajar dan hari-hari ini kita diperlengkapi dengan banyak hal. Bagaimana kita harus belajar terus berperang, tidak boleh malas untuk berperang. Dan setiap serangan musuh itu datang, jangan diam diri. Mari kita terus berdiri pada posisi di mana Tuhan mau kita ini berada. Dan itu adalah kuncinya untuk kita menerima berkat yang dari Tuhan. Amin saudara. Jadi ketidaksempurnaan kita, Tuhan yang akan menyempurnakan. Ayat yang terakhir, Yehezkiel 36 ayat yang ke-36. Saya berdoa hari ini apapun kondisi keluarga Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar untuk Dia memulihkan. Apapun kesulitan dan keruwetan keluargamu hari ini, Tuhan berkata, bagiku tidak ada yang terlalu sukar, yang tidak bisa aku selesaikan. Amin saudara. Mari terus kuatkan hati dan percaya kepada setiap perkataan firman. Ini firman yang berkata, Yehezkiel 36 ayat yang ke-36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang akan membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Amin saudara, ini janji Tuhan. Saya baru dapat di sini tadi. Pada saat Pak Rudi sharing, tiba-tiba Tuhan berkata, aku Tuhan yang akan memulihkan. Serusak apapun keluargamu hari ini, mari datang kepada Tuhan. Jangan kemana-mana saudara. Sesakit apapun dalam keluargamu, mari datang kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang akan membangun kembali. Walaupun sudah menjadi reruntuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Dia bangun kembali. Sekalipun sudah puing-puing, sekalipun sudah runtuh, sekalipun tandus, Dia Tuhan yang akan menanami kembali. Keluarga yang sudah dingin, keluarga yang sudah pecah, keluarga yang sudah hancur, mari datang kepada Tuhan. Karena inilah waktunya Dia memulihkan segala sesuatunya. Ini waktunya Dia Tuhan yang berfirman, Dia Tuhan yang akan menggenapi setiap janji dari firman-Nya. Amin saudara, tidak ada penundaan lagi karena waktunya sudah sangat singkat. Begitu kita bersatu saudara, keluarga kita akan lari lebih cepat, terbang lebih tinggi, dan kita akan menuntaskan dan menaklukkan bangsa demi bangsa, kota demi kota dengan anugerah yang dari Tuhan. Karena Dia yang mencurahkan setiap berkat dan kesanggupannya itu. Tapi Dia membutuhkan wadah yang utuh, keluarga yang pulih, keluarga yang sembuh saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Dan Dia berkata, aku Tuhan yang akan membangun kembali yang sudah runtuh, yang sudah musnah. Dan aku Tuhan yang akan menanami kembali yang sudah tandus, yang sudah kering. Tidak ada yang mustahil saudara. Pemulihan Dia sediakan. Tapi mari izinkan, mari akar dalam kehidupan kita, kejar masuk sampai ketemu mata air yang sesungguhnya. Bukan mata air yang palsu, tapi mata air yang sesungguhnya, yaitu pribadi Yesus sendiri. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.